Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya dan berkah dalam. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk merenungkan tema ini, yaitu tema tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan surga. Mengapa saya tertarik untuk merefleksikan tentang tema ini? Karena tema ini benar-benar membuat hidup kita menjadi damai, menjadi tenang. Dan nanti saya akan membantu para sahabat untuk melihat bagaimana pesan tentang hadirnya kerajaan Allah ini diperdengarkan kepada kita. Dan kalau kita misalnya melihat sebagaimana bacaan hari ini, Yesus bicara tentang tema ini, tema kerajaan Allah, kerajaan surga. Tidak hanya sekali Yesus menyebut tentang tema ini, tentang topik ini. Tetapi yang perlu dicatat ini adalah itulah pesan yang secara konsisten dan terus-menerus ditawarkan kepada dunia. Pesan ini secara konsisten ditawarkan kepada kita masing-masing. Maka saya mencoba untuk memberikan beberapa catatan seperti ini. Yang pertama, pesan hadirnya kerajaan Allah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam banyak peristiwa. Baik secara verbal diungkapkan, tetapi juga tampak dari simbol-simbol yang dihadirkan. Kita lihat yang pertama, bagaimana Yesus menyampaikan tema tentang kerajaan Allah ini. Diawali saat Dia memulai karyanya. Secara tegas, di sana Yesus mengatakan tentang hadirnya kerajaan Allah yang sudah dekat dengan kita, bahkan tinggal di antara kita. Kemudian peristiwa berikutnya adalah saat Dia hadir dalam pelayanannya secara publik. Para sahabat bisa melihat ketika Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari tempat yang satu dan tempat yang lain. Hadirnya kerajaan Allah itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Misalnya, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang kerasukan setan, setannya itu diusir oleh Yesus dengan kuasa Yesus. Dan ketika Yesus mengajar, Dia mengajar dengan penuh kuasa. Dan di situ Dia benar-benar menghadirkan yang namanya kerajaan Allah. Kemudian tampak juga ketika Dia menunjukkan itu ya, tadi saya katakan menunjukkan kuasanya ketika berkata-kata, ketika mengajar. Kata-kata Yesus itu tidak hanya enak didengarkan di telinga, tetapi benar-benar enak dan nyaman dirasakan oleh hati yang paling dalam ini.
Kata-kata Yesus benar-benar menusuk masuk ke dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena kata-katanya penuh kuasa dan wibawa. Ketika dia berkata-kata, ketika dia mengajar, disitulah benar-benar dia mengajar sebagai Raja semesta alam dengan kuasa yang tidak tertandingi oleh kuasa manapun yang ada di dunia ini. Kemudian peristiwa lain, tema tentang kerajaan Allah juga dihadirkan ketika dia mengalami sengsara, wafat, dan kematiannya. Kita bisa bayangkan, tak ada seorang pun yang bisa mengalami penderitaan sehebat itu. Mulai dari taman Getsemani, dia harus pergi ke istana Herodes, istana Imam Agung Kayafas, ke istananya Pontius Pilatus. Masih disesah, masih diejek, dicemooh, harus memanggul salib dari tempat di mana dia menerima hukuman mati sampai ke puncak Gunung Golgota. Tak terbayangkan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Kalau misalnya pribadi ini tidak datang dari Allah, maka dia tidak akan mampu untuk menghadapi semua penderitaan yang dia alami. Tapi karena pribadi ini berasal dari Allah dan sungguh mempercayakan hidupnya kepada Allah, maka dia bisa menghadirkan kerajaan Allah itu meskipun dia mengalami sengsara, wafat, dan kematiannya itu. Sengsara, penderitaan, dan kematiannya itu. Kemudian kerajaan Allah dihadirkan oleh Yesus ketika dia menerima kemenangan, kemuliaan, dan keagungan. Luar biasa. Coba para sahabat merenungkan pada bagian ini. Tadi saya baru saja menyebut Yesus bisa menghadapi kesengsaraan, penderitaan, dan wafatnya. Dia begitu kuat. Dan setelah 3 hari, apa yang terjadi? Dia menghadirkan kerajaan Allah dalam kemenangan, dalam kemuliaan, dalam keagungan. Dan itulah isi dari iman kita. Puncak dari iman kita adalah melalui misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Pondasi iman yang luar biasa. Dan itu dimeteraikan dalam kehidupan para sahabat semua. Semakin kita ingat akan baptisan kita, akan janji baptisan kita, maka apa yang tadi saya sebut di atas, ketika kita mengikuti bagaimana Yesus menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita, maka kemudian hadirnya kerajaan Allah itu semakin nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Secara badani, memang kita ini manusia biasa.
Daging kita dibalut oleh kulit ini. Kita mempunyai panca indera yang lengkap. Kita mempunyai tubuh yang lengkap. Tapi jangan lupa, di balik manusia badani ini, kita juga adalah manusia rohani. Di mana secara khusus kita diberi materai baptisan. Kita masuk dalam misteri kerajaan Allah itu. Kita masuk dalam misteri tubuh mistik Kristus. Dan kita masuk dalam peristiwa yang tadi saya katakan, puncak dari misteri iman kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Para sahabat, refleksi tentang kerajaan Allah ini tidak berhenti di sini. Nampaknya masih panjang. Saya akan berbicara tentang misteri hadirnya kerajaan Allah ini. Mari kita lihat catatan berikutnya. Setelah kita tadi mengatakan dan mengikuti tentang hadirnya kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus, lalu kemudian saya menuliskan demikian. Maka pesan dari kerajaan Allah itu nyata tanpa ada rekayasa. Pesan dari kerajaan Allah itu sungguh nyata tanpa ada rekayasa. Maka kemudian saya menuliskan demikian. Pesan kerajaan Allah itu tidak bisa dibatasi dalam bentuk aturan-aturan buatan manusia. Tidak cukup. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia tidak cukup untuk menghadirkan yang namanya kerajaan Allah. Bahkan saya yakin dan saya menulis demikian, pesan ini seharusnya melampaui simbol-simbol budaya, melampaui simbol-simbol kepercayaan, dan melampaui simbol-simbol dari agama yang ketat. Karena memang kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus itu begitu luas. Tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan buatan manusia. Tidak bisa dibatasi oleh simbol-simbol kebudayaan. Tidak bisa dibatasi oleh kepercayaan atau agama yang ketat sekalipun. Karena memang pesan yang mau disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah ini tidak dimaksudkan untuk didiskusikan. Tetapi hadirnya kerajaan Allah ini supaya bisa dirasakan, dialami, dijalani, dimaknai, dan bisa dibagikan kepada banyak orang. Maka kemudian dari situ refleksi saya mengalir demikian. Ketika ada pribadi, keluarga, komunitas, dan persekutuan yang menghadirkan pesan kerajaan Allah ini, tentu mereka akan menghindari adanya hal-hal seperti ini. Misalnya sikap-sikap kebencian, mudah tersinggung, iri hati, dendam, kemarahan, egois, dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ketika mindset kita mau menghadirkan yang namanya kerajaan Allah itu, maka hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas itu sungguh dihindari.
Dan yang selalu diusahakan ketika mindset kita mau menghadirkan kerajaan Allah adalah diusahakan bagi yang mengerti, yang memahami, dan menghidupi pesan dari kerajaan Allah ini adalah mendagingkan pesan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya menyebut kita ini manusia yang berdaging dan juga manusia rohani. Bagaimana hal-hal yang rohani tadi juga didagingkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana pesan dari kerajaan Allah itu benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupanmu dan di tengah keluargamu. Bagaimana pesan dari kerajaan Allah itu bisa dihadirkan dalam masyarakat kita, dalam society kita. Dan bagaimana pesan dari kerajaan Allah itu benar-benar bisa meraja dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya Yesus pesannya sangat jelas. Dia mengatakan demikian. Kerajaan Allah itu tidak ada di sana atau di sini, tetapi ada di tengah-tengah kita. Ingat, kerajaan Yesus, kerajaan Allah tidak ada di sana atau di situ, tapi benar-benar sudah ada dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan di situ, ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, maka kita bisa melihat sendiri pancaran wajah dari mereka yang menghadirkan kerajaan Allah itu. Kemudian wajahnya, keluarganya, komunitasnya, masyarakatnya menjadi adem ayem, penuh dengan damai, sukacita, kegembiraan. Dan imannya pun saya yakin semakin hari semakin mendalam. Sikapnya tidak kasar dan tidak kaku. Dan kata-kata serta perbuatannya selalu membawa pesan kasih dan menghargai keluhuran martabat pribadi manusia. Para sahabat, itu semua sekali lagi tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan, tetapi secara alami berbicara dalam dunia yang nyata untuk semua manusia. Maka jika kita sudah tahu dan sadar sebagai warga kerajaan Allah, saya ingin mindset kita masing-masing itu benar-benar menunjukkan bahwa saya ini adalah warga kerajaan Allah. Ketika kita sadar bahwa kita adalah menjadi anggota dari kerajaan Allah itu, maka kita harus tahu apa yang mesti kita hidupi. Kita harus tahu apa yang harus kita bagikan dan apa yang harus kita lakukan itu tidak hanya hari ini, tetapi juga hari-hari selanjutnya. Kita sampai kepada pengunjung dari refleksi ini dan saya mau bertanya kepada para sahabat semua. Apakah para sahabat siap untuk menghadirkan kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah itu sungguh meraja dalam kehidupanmu, dan hadirnya kerajaan Allah itu bisa mengalahkan kerajaan si jahat. Hadirnya kerajaan Allah itu bisa menundukkan kuasa dari si jahat. Saya yakin ketika para sahabat mengandalkan
Tuhan Yesus dalam hidupmu dan bersama Yesus menghadirkan kerajaan Allah, maka hal-hal yang jahat dengan kuasanya yang dahsyat sekalipun akan tunduk dan dikalahkan oleh kuasa yang datang dari Yesus, kuasa yang datang dari kerajaan Allah itu. Dan kita berjanji untuk menjadi warga dari kerajaan Allah itu. Hebat. Mari kita hening sejenak sebelum menerima berkat, dan kita juga akan berdoa satu kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga hidup kita pada hari ini, ketika mempunyai keinginan untuk menghadirkan kerajaan Allah, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.